Shalom saudara terkasih di dalam Kristus dimanapun saudara berada saat ini, kiranya damai Kristus memerintah atas hidup kita. Oke saudara, dimana sebentar lagi aku ingin sharing firman Tuhan di dalam topik kita, yaitu hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Ya, kita ambil kitab referensi kita dari kitab Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16 sampai ke-26 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Ya, jadi sini akan saya ambil di ayat ke ringkas saja saudara, di ayat ke-19. Hidup perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, itulah keinginan daging saudara. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, apa itu kerajaan Allah? Yaitu kekekalan atau sorga saudara. Ya, dan di sini juga saya akan bacakan firman Tuhan yang ayatnya ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, di sini juga firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita hidup oleh roh itu, ya, kita tidak hidup dalam keinginan daging saudara. Jadi ini bertentangan, ya. Jadi keinginan daging kita pasti berlawanan dengan keinginan roh. Ya, keinginan daging kita ini apa? Ya, ini adalah yang membuat kita pengen melakukan kemauan-kemauan kita di setiap kehidupan kita, keinginan kita. Ya, jadi sangat bertentangan dengan keinginan roh. Ya, keinginan roh itu nampak dia saudara. Jadi di saat keinginan daging kita ini kita matikan, ya contohnya, maka keinginan roh itu akan muncul menguasai hidup kita. Ya, jadi buah-buah roh, ya, buah-buah roh itu seperti firman Tuhan juga yang mengatakan, lihatlah orang percaya itu dari buahnya. Nah, jadi dari buahnya itu akan kelihatan apakah dia orang yang percaya atau tidak saudara. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi nggak mungkin kita beriman tapi kita nggak melakukan, ya, karena hakikatnya adalah mati kalau orang yang tak melakukannya saudara. Karena seperti firman Tuhan mengatakan bahwa jangan ada dua Tuhan di dalam dirimu. Ya, satu kau kasihi, satu lagi kau abaikan. Ya, jangan kau mencintai Tuhan dan mencintai mamon. Ya, mamon itu adalah uang saudara. Jadi itulah yang bisa membahagiakan manusia selain daripada Tuhan. Ya, jadi hal-hal tersebut ya sangat bertentangan saudara. Jadi buah-buah hari itu adalah kasih saudara, yaitu sukacita. Ya, kalau kita mengasihi orang lain, tidak ada yang kita rugikan dari orang tersebut. Begitu juga dengan sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Ya, terlebih-lebih juga ada disebut di sini adalah penguasaan diri. Di saat kita bisa menguasai diri kita dengan benteng-benteng firman Tuhan dari yang kita gumuli, ya, maka kita tidak akan jatuh dalam kepada keinginan daging, ya saudara, yang membuat kita binasa, yang lari pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan dimana kita flashback ke belakang, ya, bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya saudara,
di setiap kali dia melakukan pelayanan kemana-mana pun, bahkan dia setelah membuat mukjizat, dia menyatakan kepada orang tersebut, janganlah berbuat dosa lagi. Jadi dosa itu adalah keinginan daging, saudara. Ya, dia sama adanya. Maka kita harus bergumul dalam kehidupan kita, ya, bergumul dalam kehidupan kita supaya kita bisa, ya, diubahkan, ya, berubah hidup oleh roh, saudara. Jadi ada juga kita preferensi yang lain yang mau saya sharingkan kepada saudara, itu kita ambil dari kitab Roma 8 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini terambil dari kitab Roma ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8, saudara. Jadi firman Tuhan itu jelas, saudara. Ya, tidak abu-abu, ya, tidak mengambang, saudara, tapi dia jelas, ya. Dia menyatakan kalau ya, tidak, ya. Maka kita harus belajar Alkitab, saudara. Selami Alkitab itu, gumulkan dia, saudara. Renungkan pagi, siang, dan malam. Ya, jadi bagaimana pengalaman hidup saya juga, saudara. Dulu saya pertama kali mengenal Tuhan itu, ya, tidak serta-merta langsung berubah. Ya, jadi hidup saya kurang lebih sama seperti orang-orang lain, ya, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana hidup saya berubah? Ya, setelah saya selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang saya alami. Maka saya mau berbagi pengalaman ini kepada saudara. Coba renungkan firman Tuhan itu, saudara. Ya, pelajari, tekuni, ya, minta tuntunan Roh Kudus supaya dicurahkan hati dan pikiran kita ini, supaya Tuhan curahkan pengertian dan hikmat, saudara. Tanpa bantuan Roh Kudus, ya, tanpa Tuhan, kita nggak bisa mengerti, memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang pandai, saudara, banyak orang pintar, belum tentu dia punya hikmat dituntun Roh Kudus. Tapi orang yang dituntun Tuhan, ya, Roh Kudus, maka hidupnya akan serupa segambar dengan Tuhan, saudara. Tidak mencari keuntungan dalam pemberitaan kebenaran. Ya, jadi cara kita mengetahui isi hati Tuhan itu, ya, baca firman Tuhan, ya. Karena mintalah tuntunan Roh Kudus juga, saudara, dalam kehidupan kita untuk mengerti firman Tuhan tersebut. Alamilah Tuhan karena dia bisa ditemui, saudara. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, ya, dalam kitabnya, carilah maka engkau akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu itu akan dibuka kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus itu, Roh Kudus itu ialah bisa kita cari, ya, bisa kita mendapatkannya. Tapi kita harus memulai, ya, kita sungguh-sungguh mencarinya, berubah, ya. Di saat kita mulai berubah, di saat kita nggak sanggup, ya, sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, maka Roh itu akan membantu kita untuk mengerti, untuk diubahkan, dipulihkan, supaya hidup kita semakin serupa segambar dengan Tuhan, saudara. Jadi alangkah bersukacitanya kita, saudara, jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi jangan kita cuman mengandalkan kehidupan kita cuman di gereja, saudara, bahkan di pertemuan-pertemuan gereja gitu, atau cuman baca firman Tuhan di gereja. Jangan, saudara, ya, karena kulihat, ya, banyak aku ke gereja-gereja, ya, banyak gereja yang sudah saya masuki, bahkan kurang lebih sama hidupnya sama orang dunia ini, saudara.
yang tidak berubah, ya. Udah bahkan lahirnya dari Kristen, bahkan udah sampai bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakek nenek, saudara, udah umur 50-an, 60 tahunan, tapi hidupnya kurang lebih sama seperti dunia ini, saudara, ya. Keinginan-keinginan daging tadi di Galatia 5 ayat 19 tadi masih menguasai hidupnya. Belum terpancar buah-buah roh itu, saudara. Galatia 5 ayatnya ke-22 itu belum terpancar. Jadi apakah saya tanyakan kepada mereka gitu, saya sharing bagaimana bapak, ibu, dan saudara sebagainya, apakah sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kurang lebih yang saya temui, saudara, hampir 95% mengatakan tidak, persentase dari orang yang saya jumpai. Jadi bagaimana kita mengerti, bagaimana kita bisa berubah jikalau kita nggak mengerti apa itu perintah dan janji Tuhan kepada kita? Karena udah jelas dalam Alkitab, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa cari dulu kerajaan Allah, ya, cari kerajaannya itu, ya. Undang kerajaan dalam kehidupan kita dan kebenarannya, ya. Hidup kita harus kita arahkan pada kebenaran itu, saudara. Maka semua akan ditambahkan kepadamu, ya. Bagaimana juga cara kita mengenal Tuhan itu, begitulah juga bagaimana saya akan flashback ke belakang, saudara, di mana baik Nuh dan Abraham, ya, saudara. Bagaimana Nuh dan Abraham itu, ya, dia tidak ada Alkitab yang dia pegang, saudara. Seperti kita saat sekarang ini, Alkitab gampang ditemukan, ya. Dia tidak ada Alkitab yang dia bisa baca. Tidak ada yang mengajari dia untuk bisa berjumpa, mengenal Tuhan, saudara. Tapi dia sungguh-sungguh dia mencari Tuhan, ya. Dia tahu, dia yakini Tuhan itu ada, pencipta dia ada, yang menciptakan langit bumi alam semesta dia yakin ada. Dan dia berseru, dia berusaha hidup sesuai yang terbaik dia lakukan. Dan dia cari Tuhan, bergumul sama Tuhan, minta, Tuhan, aku tahu Engkau ada, tuntunlah hidup. Tuhan itu melihat dan Tuhan itu berkenan, Tuhan itu datang kepada dia. Saudara, bagaimana firman-Nya itu luar biasa. Dan firman Tuhan itu mengatakan, saudara, jadi dulu, sekarang, dan selamanya firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Gak berubah. Makanya tergantung kita, saudara, ya. Untuk apa kita hidup kalau kita binasa? Untuk apa kita mendapat semuanya kalau kita binasa? Maka lihat kita, saudara, dari mana kita lahir, dari mana kita datang, dan apa sebetulnya yang dimau Tuhan dalam hidup kita. Itu semua ada di Alkitab, supaya kita bisa kembali kepadanya dan Tuhan berkenan, saudara. Hidup ini sementara, saudara. Gumulkan hidup kita, carilah Tuhan. Jangan kita dihanyutkan oleh keinginan dunia ini, saudara. Bagaimana hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Semakin banyak orang mementingkan egonya, mencari kejayaan, kehormatan dunia ini, saudara. Takkan habis-habisnya. Bagaimana iblis itu memberi kita umpan balik, menawarkan hal-hal keduniaan ini, menawarkan hal kemegahan dunia ini, saudara. Jikalau kita enggak betul-betul serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti kita akan dikuasai kedagingan ini sehingga tak sampai rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi firman Tuhan pun mengatakan bahwa
dosa itu yang menghambat kita atau memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Iblis sangat pandai, saudara. Bagaimana cara si iblis mau mempengaruhi kita dari keinginan daging kita tersebut supaya kita tidak sampai kepada kekekalan. Bagaimana dia mencuri, membunuh, mencuri sukacita kita, ya. Membunuh karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita, dan dia mau membinasakan kita, saudara. Ya, jadi hati-hatilah, saudara. Ya, firman Tuhan sangat luar biasa, ya. Saya banyak buku yang sudah saya pelajari, tapi firman ini sangat luar biasa, saudara. Ya dan amin, ya. Sangat sayang sekali kalau kita nggak mempelajari ini, ya. Karena inilah penuntun kita sampai kepada kekekalan dan sorga, saudara. Ya, jadi mulailah sungguh-sungguh mencari Tuhan, selami Dia, temuilah Dia, saudara. Ya. Kita adalah imamat yang rajani. Ya. Tuhan itu rindu untuk kita berjumpa, bersekutu dengan Dia, saudara. Tergantung kita. Ketuklah maka engkau mendapatkannya. Ketuklah maka engkau akan, pintu itu akan dibuka kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian kepada kita, damai Kristus menyertai memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya, amin.